Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kartika Capricorneliani. Saya dari kelas 6 E Gizi Klinik Komprehensif, program studi Gizi UHAMKA. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang diet pasca transplantasi jantung. Dan menu yang saya akan buat itu, menu paginya adalah sonde, dan menu selingan paginya itu bubur sumsum. Ini persiapan bahan-bahan untuk memasak sonde. Pertama itu ada air matang 300 ml, ada telur kocok, telur dikocok lepas 1 butir, ada jagung muda atau jagung putren itu sekitar 20 gram, ada wortel 25 gram, lalu ada susu skim. Harusnya pakainya tepung skim karena tidak ada, jadi saya ganti dengan susu skim sebanyak 20 gram. Ada susu sapi sebanyak 100 ml, lalu ada gula pasir sebanyak 13 gram. Sini ada minyak zaitun sekitar 10 gram. Sini ada pepaya beratnya 110 gram. Dan ini ada tepung maizena beratnya sekitar 25 gram. Ini ada gula garam cuma sejumput doang. Ini bahan-bahan yang dihaluskan, yaitu ada jagung putren, jagung mudanya dihaluskan di blender dengan sedikit air, dan ini sebelumnya direbus terlebih dahulu kurang lebih sekitar 1 menitan. Terus ini ada wortel yang dihaluskan terlebih dahulu menggunakan blender dengan dikasih air sedikit. Terus ini ada pepaya yang sudah dihaluskan yang diberi sedikit air. Lalu di sini ada campuran bahan, yaitu yang bubuk-bubukan seperti tepung maizena, lalu tepung maizena, susu skim, terus ada gula pasir, lalu ada minyak zaitun dan susu sapinya sudah dimasukkan, dijadiin satu, diaduk hingga rata. Next kita akan lanjut memasak ya. Dan airnya terlebih dahulu yang tadi sudah disiapkan 300 ml dengan api sedang. Ya. Api sedang. Oke, segini saja. Nanti jika sudah selesai mendidih, lalu kita masukkan nanti bahan-bahan yang sudah dicampurkan jadi satu, tepung maizena dan tepung maizena, susu skim, susu sapi, dan gula pasirnya. Kita tunggu sampai mendidih ya, baru kita masukkan terlebih dahulu. Mulai mendidih, lalu kita masukkan campuran bahan tepung maizena, susu skim, gula pasir, minyak zaitun, lalu kita aduk. Aduk jangan sampai dia menggumpal. Lalu kita masukkan lagi pepaya, kita masukkan lagi wortel yang sudah dihaluskan, kita masukkan lagi jagung muda yang sudah dihaluskan. Kita aduk terlebih dahulu agar dia menjadi satu dan jadi nyatu begitu. Lalu kita masukkan telur yang sudah dikocok. Kita aduk.
dia tercampur rata. Aduk terus sampai dia. Lalu kita masukkan sedikit garamnya. Kita aduk. Kita aduk terus sampai dia mendidih bulbuk-bulbuk gitu, nanti ada ininya. Aduk terus sampai dia tercampur rata. Nah, sekarang dia sudah matang. Kita matiin dulu kompornya. Dia teksturnya begini ya, kental, sedikit kental. Kita matiin. Lalu kita saring. Kita saring. Masukkan air 150 ml air matang. Lalu kita masukkan santan cair sebanyak 20 ml. Kita masukkan tepung beras sebanyak 25 gram. Kita bersihkan, masih menempel di piring. Lalu kita aduk. Jangan dinyalakan terlebih dahulu kompornya. Kita aduk sampai larut, sampai tepung berasnya tidak menggumpal, sampai larut. Sampai larut, sampai tidak menggumpal. Kita nyalakan kompornya dengan, lalu kita masukkan garam 1 sendok teh. Kita aduk. Ini posisinya kompornya belum dinyalakan ya teman-teman. Lalu kita masukkan daun pandan 1 helai. Kita aduk biar dia kasih daun pandan biar wangi. Lalu kita nyalakan kompor dengan api sedang.
Kita aduk terus sampai dia menggumpal halus. Sampai dia menggumpal halus. Jangan sampai gak diaduk ya teman-teman, nanti hasilnya akan jelek, akan bergerindil gitu, kayak tidak halus jadinya, karena dari awal diaduk terus agar tidak menggumpal, agar tidak bergerindil-gerindil gitu. Kita aduk terus. Nah, ini sudah mulai menggumpal ya, jadinya jadi halus, dia sudah mulai menggumpal, diaduk terus. Diaduk, aduk sampai tidak terlihat masih ada air. Jadi diaduk terus sampai dia tinggal masih halus, sampai halus ya. Nah, jadinya tuh halus kan, nggak ada bergerindil gitu. Aduk terus. Jika memang sudah, langsung dimatikan saja kompornya. Kita masukkan airnya 100 ml air matang. Kita nyalakan kompornya, biarkan dia mendidih. Masukkan gulanya, ini sekitar 13 gram gula merah, bukan gula aren ya, karena nggak ada gula arennya, jadi kita pakai gula merah aja. Kita kasih daun pandan biar dia wangi. Kita kasih daun pandan ya biar dia wangi. Masukin, lalu kita aduk sampai dia larut. Kita larut sampai larut. Sekarang air gulanya udah larut seperti ini. Gula merahnya terus nah, kita matiin kompornya, lalu kita sajikan. Sekarang kita sajikan bubur sumsum yang sudah matang. Kita buang terlebih dahulu daun pandannya. Kita taruh di piring di mangkok. Kita masukkan semua bubur sumsum yang sudah kita masak. Ini air gula merah, kita buang terlebih dahulu daun pandannya. Kita masukkan air gula merahnya, kita tuang semua. Ini bubur sumsumnya sudah jadi ya. Nah, jadi ini menu yang saya buat itu adalah diet pasca transplantasi jantung. Dan ini ada menu makanan pagi,
dan ini ada mengandung makanan selingan pagi. Dan prinsip dalam penyakit ini, transplantasi janin itu adalah rendah sodium, cukup energi dan protein. Kenapa cukup energi dan protein? Karena untuk mengobati katabolisme dan mempercepat penyembuhannya. Lalu ada rendah sodium. Kenapa harus rendah sodium? Karena pasien yang saya buat ini mempunyai penyakit hipertensi. Nah, kebutuhan pada pasien tersebut yaitu ada kandungan energinya 1980 kilokalori, karbohidratnya 247,5 gram, lemaknya 66 gram, proteinnya 99 gram. Dan kandungan pada makanan yang saya sajikan ini pada menu makan pagi yaitu sonde, energinya itu sebesar 451,4 kilokalori dan proteinnya 18,7 gram, lemaknya 20,65 gram, karbohidratnya 63,5 gram, dan sodiumnya itu 240,35 gram, kalsiumnya 439,5 mg. Terus ada pada menu selingan pagi yang saya buat ini bubur sumsum mempunyai kandungan energi sebesar 159,4 kilokalori, proteinnya sebesar 2 gram, lemaknya sebesar 2,2 gram, karbohidratnya sebesar 31,5 gram, sodiumnya 6,1 mg, dan kalsiumnya 49,8 mg. Menu yang saya sajikan ini sudah memenuhi 30% dari kebutuhan dari pasiennya. Nah, alasan saya kenapa sih saya memilih menu yang saya sajikan ini, karena pasien ini kan selesai transplantasi jantung, selesai bedah besar gitu, dan dilihat dari kondisi pasien pun harus diberikan makanan yang cair penuh atau lunak. Nah, dikarenakan kondisi pasien yang belum begitu pulih juga, dan syarat dietnya juga menganut dengan pasca bedah jantung 2 dan sesuai dengan menganut penyakit yang dideritanya sebelumnya, hipertensi dan gagal jantung. Nah, pasien juga harus banyak mengonsumsi kalsium. Di sini itu ada bahan-bahannya seperti tadi ada susu sapi dan susu skim yang saya buat tadi itu. Demikian video presentasi